Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Heru Darmawan selaku dosen mata kuliah Ilmu Termodinamika, dan selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang termodinamika. Kemudian saya akan mereview beberapa contoh-contoh soal yang telah kita pelajari dari pertemuan 9 hingga pertemuan ke-14. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Toto Setiawan, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa semester 4. Nah, pada malam hari ini kita akan mereview contoh-contoh soal atau latihan soal. Langsung saja. Ya, pada soal yang pertama ini tentang conservation of mass and the control volume. Yaitu udara mengalir dalam pipa berdiameter 0,2 meter dengan kecepatan seragam 0,1 meter per second, suhunya 25 derajat Celcius, dan tekanannya 150 kilopascal. Kemudian tentukan laju aliran massa. Penyelesaian dari soal ini kita peroleh atau diketahui T 25 derajat Celcius ditambah 273 ini kita jadikan Kelvin. Dari suhu 25 derajat Celcius kita jadikan Kelvin ditambah dengan 273,15. Maka hasilnya adalah 298,2. Kemudian pressure-nya adalah 150 kilopascal dan volume kecepatannya adalah 0,1 meter per second. Nah, R ini adalah kita peroleh dari tabel A.5. Kita lihat tabelnya. Nah, tabel air atau udara ini, R-nya adalah 0,287 kJ per kilogram Kelvin. Maka kita tulis di sini. Untuk udara menggunakan R ini tabel tadi ya. Maka kita dapatkan, oke, langkah pertama kita harus mencari volume. Volume sama dengan R kali T dibagi dengan P sama dengan 0,287 kJ per kilogram Kelvin dikali 298,2 Kelvin dibagi 150 kilopascal sama dengan 0,5705 meter kubik kilogram. Kemudian kita cari luas penampang pada benda tersebut. Nah, ini luas penampang sama dengan Pi dibagi 4 dikali dengan D, diameter pipa 0,2 dikuadratkan sama dengan 0,0314 meter kuadrat. Tapi kita bisa menggunakan 3,14 masih diameter tabung ya, dikuadratkan. Kemudian kita mencari laju aliran massa, rumusnya adalah M sama dengan V kecepatan dikali dengan luas penampang dibagi dengan V. Maka kita tinggal masukkan ke rumus. V kecepatan adalah 0,1 meter per second dikali dengan luas penampangnya ini 0,0314 meter kuadrat, kemudian dibagi dengan volume 0,5705 meter kubik per kilogram sama dengan 0,005 kg per second. Jadi laju aliran massanya adalah 0,005 kg per second. Ya, yang kedua ini tentang entalpi. Tentukanlah nilai entalpi dari pembentukan standar H2CO3 atau bentuk cairan liquid ialah negatif 125 kJ per mol. Bagaimana persamaan termokimia reaksi pembentukan zat tersebut? Penyelesaian, senyawa H2CO3 terbentuk dari unsur H, C, dan O. Berarti untuk
unsur bahan bentuknya ialah H2, C, dan O2. Maka persamaan termokimianya ialah H2 dalam bentuk gas ditambah dengan C dalam bentuk solid atau padatan ditambah dengan O2 dalam bentuk gas menjadi H2CO3. Delta HVF-nya sama dengan negatif 125 kJ. Persamaan termokimia setelah disetarakan yaitu sebagai berikut. H2 dalam bentuk gas ditambah dengan C dalam bentuk solid atau padatan ditambah dengan 3/2 O2 dalam bentuk gas atau 1,5 hasilnya. Maka H2CO3 adalah hasilnya dan delta HF-nya sama dengan negatif 62,5 kJ. Nah, ini diperoleh dari negatif 125 kJ dibagi dengan 2. Dan di soal yang ketiga ini ada masih tentang entalpi, yaitu 1,5 meter kubik gas helium yang bersuhu 25 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik menjadi 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2 kali 10⁵ N per meter kuadrat, gas helium melakukan usaha luar sebesar dari soal di atas diketahui V1 sama dengan 1,5 meter kubik. T1 adalah 27 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin, berarti ditambah 273, maka hasilnya adalah 300 Kelvin. Kemudian yang T kedua adalah 87 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin juga, ditambah dengan 273, maka hasilnya adalah 360 Kelvin. Kemudian tekanan atau P-nya 2 kali 10⁵ N per N kuadrat. Ditanya usaha atau W. Nah, W rumusnya adalah P delta V. Langkah pertama kita mencari V2 terlebih dahulu. V2 dibagi T2 sama dengan V1 dibagi T1. Maka V2 sama dengan V1 dibagi T1 dikali T2. Dan kita tinggal masukkan rumus V1 1,5 dibagi 300 dikali 360. Maka V kedua kita temukan 1,8 meter kubik. Kemudian yang kedua baru kita mencari usahanya W. W sama dengan P delta V. Hasilnya adalah 2 kali 10⁵. Delta V-nya adalah, kita cari terlebih dahulu, 1,8 dikurangi 1,5, maka hasilnya adalah 0,3. Sama dengan 0,6 dikali 10⁻⁶. Nah, 0,6 ini dibuat dari 0,3 dikali dengan 0,3. Sama dengan 0,6 dikali 10⁻⁵. Atau sama dengan 60 kali 10⁻3 atau sama dengan 60 kJ. Oke, soal selanjutnya, soal yang keempat, ada hukum termodinamika kedua. Sebuah mesin mobil menghasilkan 136 horsepower pada poros keluaran dengan efisiensi thermal 30%. Bahan bakar yang dibakarnya menghasilkan 35.000 kJ per kilogram sebagai pelepasan energi. Tentukan laju total energi yang dibuang ke lingkungan dan laju konsumsi bahan bakar dalam kilogram per second. Misalnya, dari definisi efisiensi mesin kalor persamaan soal di atas dan konversi horsepower pada tabel A.1, kita lihat tabel A.1 tentang power. Nah, di sini 1 horsepower metrik sama dengan 0,73549 kW. Maka kita dapatkan W sama dengan efisiensi mesin dikali dengan QH
sama dengan 136 horsepower dikali dengan 0,7355 kW per horsepower sama dengan 100 kW. QH-nya sama dengan W atau usaha per efisiensi dikali 100 sama dengan 100 dibagi 0,3. 0,3 ini adalah 30%. Sama dengan 333 kW. Kemudian persamaan energi untuk keseluruhan mesin memberikan QL sama dengan QH dikurangi W. 1 dikurangi negatif 3, 0,7 dikali dengan QH-nya 333 sama dengan 233 kW. Dari pelepasan energi dalam pembakaran kita dapatkan adalah QH sama dengan MQH. Maka M laju konsumsi bahan bakar dalam kilogram per sekunnya adalah M sama dengan QH dibagi dengan energi atau pelepasan energi QH. 333 kW dibagi dengan 35.000 kJ per kilogram sama dengan 0,009 kg per second. Jadi laju konsumsi bahan bakarnya adalah 0,009 kg per second. Di soal yang kelima tentang Carnot cycle, soalnya yaitu AC adalah pendingin ruangan yang dipakai ketika cuaca panas. AC bekerja sebagai lemari es, ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sebanyak 4 kW harus dipindahkan dari ruangan bersuhu 24 derajat ke atmosfer luar pada 35 derajat Celcius. Tentukan besarnya usaha yang diperlukan. Nah, untuk melakukan ini, kita tidak akan menganalisis proses di dalam lemari es, tetapi kita dapat memberikan batas yang lebih rendah untuk laju kerja. Dengan asumsi itu adalah lemari es siklus Carnot. Biasanya COP adalah beta sama dengan QL dibagi W atau QL dibagi QH dikurangi QL atau TL dibagi TH dikurangi TL. Kita menggunakan rumus yang terakhir. Di atas ini adalah suhu yang pertama dijadikan ke Kelvin. Kelvin maka ditambah dengan 273, maka hasilnya adalah 297 dibagi dengan 35 dikurangi 24 adalah 11, maka hasilnya adalah 27. Jadi laju kerja atau masukan daya adalah W sama dengan QL dibagi dengan beta sama dengan 4 dibagi 27 sama dengan 0,15 kW. Jadi usaha yang diperlukan adalah sebesar 0,15 kW. Oke, soal yang kelima selesai. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang keenam tentang entropi. Soalnya yaitu diketahui sebanyak 1 mol air H2O memiliki suhu 100 derajat Celcius dengan kalor 40,7 Joule per mol. Hitunglah nilai perubahan entropi untuk proses penguapan air tersebut. Penyelesaian. Diketahui T atau suhu 100 derajat Celcius. Kita jadikan menjadi Kelvin ditambah 273, maka hasilnya tinggal 73 Kelvin. Q atau kalor sama dengan 40,7 Joule per mol. Kemudian ditanya adalah delta S atau perubahan entropi. Sedang rumus perubahan entropi adalah delta S sama dengan
Q per T, atau kalor dibagi dengan suhu. Kita tinggal masukkan ke rumus, yaitu Q-nya sama dengan 40,7 Joule per mol dibagi dengan 373 Kelvin sama dengan 109,1 Joule Kelvin per mol. Jadi nilai perubahan entropi untuk proses penguapan air tersebut adalah 109,1 Joule per Kelvin mol. Untuk soal yang ke-6 sudah bisa kita selesaikan. Lanjut ke soal yang ke-7, soal yang terakhir. Di soal yang ke-7 ini tentang pengaplikasian termodinamika, yaitu pada alat termometer. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur menggunakan satuan Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Penyelesaian diketahui suhu pertama dalam bentuk Celcius, yaitu adalah 40 derajat Celcius. Kemudian ditanya Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Yang pertama kita kerjakan dulu tentang Reaumur. Kita gunakan rumus 4/5 dikali dengan suhu sekarang atau Celcius. Maka 4/5 dikali dengan 40 derajat Celcius, hasilnya adalah 32 derajat Reaumur. Kemudian yang kedua untuk Fahrenheit, kita gunakan rumus TF dikurangi 32 dibagi dengan TC sama dengan 9/5. Kemudian TF dikurangi 32 sama dengan 9/5 kali TC. TF min 32 sama dengan 9/5 dikali 40 derajat Celcius. Kemudian TF dikurangi 32 sama dengan 72. TF sama dengan 72 ditambah 32 sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Atau di sini kita bisa tulis TF sama dengan 9/5 dikali dengan TC-nya, kemudian ditambah 32, maka hasilnya 104 derajat Fahrenheit. Kemudian yang ketiga kita mencari Kelvin atau dalam bentuk Kelvin, yaitu tinggal ditambahkan 273 sama dengan 313. Untuk Kelvin ini saya rasa mudah, itu karena Celcius ke Kelvin tinggal ditambahkan 273. Untuk soal yang ke-7 saya rasa sudah cukup jelas. Ya. Dari contoh-contoh soal atau review-review soal tadi saya peroleh atau saya ambil dari karangan Klaus Bornek dan Richard E. Sontag dalam buku Fundamental of Thermodynamics edisi ke-8 Universitas Michigan. Dan yang referensi kedua itu ada dari sumber internet dari kabarkan.com enthalpy. Dan sumber yang ketiga ada www.pinterpandai.com rumus termodinamika entropi. Kemudian yang keempat ada dari fisikabc.com 2018 03 contoh soal konversi satuan suhu ATML. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk pembahasan soal-soal yang tadi dari pertemuan 9 hingga pertemuan 14. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan dalam pengerjaan, mohon dikoreksi, dan kritik dan saran yang membangun akan saya terima dengan sangat baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam semuanya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.